perkenalkan, nama saya Rafa Nafisa. Saya dari SMP Negeri 3 Tunggal Jaya, golongan penggalang rakit, akan menceritakan tentang sejarah pramuka. Sejarah kepramukaan di Indonesia merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan pendidikan kepramukaan adalah salah satu segi pendidikan nasional yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena gerakan pramuka telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Atau gagasan Baden-Powell yang tidak hanya cemerlang, menarik, menyenangkan, dan juga menantang itu telah menyebar ke seluruh seantero dunia, termasuk ke Belanda atau Nederland dengan nama Pathfinder. Karena Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, maka ide atau gagasan yang telah menyebar itu dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dengan mendirikan NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jalannya waktu dan didasari dengan rasa nasionalisme, maka muncullah bermacam-macam organisasi kepanduan lainnya, seperti JPO, JJP, dan lainnya. Organisasi kepanduan di Indonesia melarang menggunakan kata Pathfinder oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka, dalam Kongres SIAP, Serikat Islam Afdeling Pathfinder, pada tahun 1975 di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah, Kiai Haji Agus Salim menggunakan kata pandu atau kepanduan untuk pertama kalinya sebagai pengganti kata Pathfinder. Rasa nasionalisme yang makin meningkat, apalagi setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maka di tahun 1930, organisasi kepanduan lainnya bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, dan kemudian diubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Namun sayang, pada saat kedudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang, sehingga banyak tokoh pandu yang masuk ke Ibondan dan Peta. Setelah proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100. Terpecahnya kepanduan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pihak komunis karena akan dijadikan sebagai pionir muda. Namun, kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya, dan pada akhirnya dengan bantuan IR Juanda menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang pramuka pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS RI IR Juanda. Dalam Kepres ini, pemerintah menyatakan Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Pada tanggal 30 Juli 1961 di Istora Senayan terjadi peristiwa penting, yaitu pernyataan Wakil Organisasi Kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini disebut Hari Ikrar Pramuka, puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961. Serangkai peristiwa penting tersebut ditandai sebagai Hari Pramuka Indonesia. Demikianlah sejarah pramuka di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.